Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah yang akan kita baca masih berkaitan dengan masalah bab tawakal dan yakin. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh An-Nawawi di bab tawakal dan yakin. Kita langsung buka keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis nomor 74. Wa ammal ahadits, adapun hadis tentang masalah yakin dan tawakal, fal awal, hadis yang pertama adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Coba ditampilkan hadisnya. Uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku seluruh umat. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ruhaid. Aku melihat ada nabi yang hanya membawa beberapa orang. Dan peristiwa ini wallahu alam, apakah terjadi ketika Isra Mi'raj, ataukah terjadi dalam mimpi, ataukah terjadi dalam satu kesempatan yang berbeda dengan Isra Mi'raj, ada khilaf di antara para ulama. Yang jelas Nabi SAW diberi keistimewaan oleh Allah. Beliau bisa melihat seluruh umat, dari mulai umat yang pertama sampai umat yang terakhir. Sehingga beliau mengatakan, uridat alayyal umam, seluruh umat ditampakkan kepadaku, dari mulai manusia di zaman Nabi Adam sampai manusia zaman yang terakhir. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahur ruhaid. Aku melihat ada seorang nabi yang hanya membawa ar-ruhaid. Ar-ruhtu itu angka antara 3 sampai 9. Ar-ruhaid itu lebih kecil daripada ar-ruhtu, berarti antara 3 sampai 7 atau 3 sampai 6. Ada nabi yang hanya membawa pengikut kurang dari 10. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, dan ada nabi yang hanya membawa pengikut 1 orang atau 2 orang. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad, dan ada nabi yang tidak dibersamai oleh seorang pun, sehingga dia datang menghadap Allah tanpa membawa pengikut. Kita tahu bahasanya dakwahnya para nabi itu dakwah yang mengajak kepada kebenaran, dan mereka ketika berdakwah bukan sembarangan, dan mereka juga orang pilihan. Bahkan rata-rata para nabi adalah orang yang dulunya sebelum jadi nabi dikenal sebagai orang baik, sehingga mereka tidak punya catatan buruk pada dirinya. Ada satu kejadian yang dialami oleh seorang nabi yang itu dianggap sebagai catatan buruk di masa silam sebelum jadi nabi. Sampai pada waktu beliau berdakwah, catatan buruk itu diangkat, sehingga dijadikan sebagai alasan bagi masyarakatnya untuk menolak dakwah nabi ini. Yang itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebutkan siapa? Nabi siapa? Musa alaihissalam.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana dialog antara Musa dengan Firaun ya. Wa fa'alta fa'lataka allati. Pada waktu Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa kepada Firaun, Allah taala berfirman, "Wa idz nada rabbuka Musa an i'til qaumadz zalimin." Ingatlah ketika Rabbmu memanggil Musa, datangi kaum yang zalim. Kaum Fir'aun, yaitu kaumnya Fir'aun, ala yattaqun, agar mereka bertakwa. Qala, Musa mengatakan, Rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, aku takut mereka akan mendustakanku. Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Dan hatiku sempit. Wa la yantaliqu lisani, sementara lisanku tidak bisa lancar. Fa arsil ila Harun, utus saja Harun sebagai rasul. Wa lahum alayya dhanbun fa akhafu ay yaqtulun. Dan aku punya dosa kepada mereka karena telah membunuh siapa? Orang Mesir. Fa akhafu ay yaqtulun, maka aku khawatir, aku takut mereka akan membunuhku. Qala, kemudian apa kata Allah? Kalla, tidak akan terjadi. Fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Berangkatlah kamu berdua dengan ayat-ayat kami. Sesungguhnya kami akan mendengarkan, memperhatikan apapun yang kalian sampaikan. Fa'tiya Fir'auna, sampaikan kepada Fir'aun. Faqula inna rasulu rabbil alamin. Dan sampaikan kalau kita adalah utusan Rabbul Alamin. An arsil ma'ana Bani Israel. Permintaan Musa cuma satu. Bebaskan Bani Israel. Qala, terjadilah dialog di sini. Fir'aun mengatakan, Alam nurabbika fina walidan, walabista fina min umurika sinin. Bukankah kami dulu telah mengasuhmu di waktu kau jadi walid, ya, sebagai anak. Ketika itu kau masih kecil, walabista fina, kau tinggal bersama kami, min umurika sinin, selama beberapa tahun pada waktu kau masih kecil. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kau telah melakukan aneka perbuatan disebutkan, ya, yaitu membunuh orang Mesir tanpa alasan. Wa anta minal kafirin, dan sekarang kau jadi orang kafir. Sehingga Fir'aun dia menunjukkan jasanya kepada Musa. Karena dulu pernah mengasuh Musa. Kau ini berutang budi sama kami. Dulu kau diasuh oleh kami. Kau besar di sini, kau hidup lama di sini. Sekarang tiba-tiba kau datang untuk berdakwah dan menentang ajaran Fir'aun. Mengatakan kalau ada Rabbul Alamin selain Fir'aun. Nah, kondisi semacam ini tidak dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka tidak pernah menyampaikan kalimat bahwa Nabi Muhammad telah utang budi kepada masyarakatnya. Beda dengan apa yang dialami oleh Musa alaihissalam. Fir'aun menyampaikan bahwa Musa telah utang budi kepadanya. Kok kemudian datang-datang mau menjadi penentang prinsip hidup yang dimiliki oleh Fir'aun. Baik, jadilah di sini Musa alaihissalam ketika berdakwah, beliau mendapatkan tantangan karena yang dia hadapi mengungkit kembali jasa yang pernah diberikan kepadanya. Dan itu menjadi salah satu penghalang Fir'aun untuk mau menerima dakwahnya Musa alaihissalam. Kembali ke sini. Namun yang namanya hidayah, ada yang mau menerima dan ada banyak yang menolaknya. Sehingga meskipun seorang nabi itu telah dipilih oleh Allah, orang yang terbaik, yang punya banyak keunggulan, tapi pada waktu dia berdakwah, masih banyak di antara umatnya yang tidak mau menerimanya. Sebab dakwah itu tidak hanya sebatas untuk nyari masa,
Tapi dakwah yang lebih prinsip adalah apa, Pak? Menyampaikan kebenaran. Dengan cara yang tepat, menyampaikan kebenaran dengan metode yang benar, walaupun kemudian ada banyak orang yang menolak, itu bukan tanggung jawab para nabi. Dan bukan pula tanggung jawab para da'i. Sehingga kalau ada seorang da'i yang berdakwah kok tetap ditolak, da'i ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban kenapa dakwahmu ditolak. Tapi yang dimintai pertanggungjawaban adalah kenapa kau tidak sampaikan kebenaran. Sehingga kalau ada seorang da'i yang prinsipnya adalah bagaimana agar bisa mendapatkan banyak pengikut, tapi dia sembunyikan kebenaran, itu seperti karakternya tokoh-tokoh Yahudi yang mereka yaktumunal haqqa, menyembunyikan kebenaran, wahum ya'lamun, padahal mereka tahu karena takut apa? Kehilangan masa dan pengikut. Kemudian kata Nabi SAW, idh rufi'a li sawadun adzim. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku gerombolan hitam. Sawadun adzim. Ada gerombolan hitam. Fadhanantu annahum ummati. Aku menyangka kalau itu adalah umatku. Faqila li, kemudian disampaikan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Yang ini merupakan dalil bahasanya di antara nabi yang memiliki banyak pengikut adalah Musa. Walakin indur ilal ufuq, tapi lihatlah ke ufuk sebelah sana. Fanadhartu, kemudian aku lihat, fa idza sawadun azim, dan di sana ada gerombolan hitam yang lain. Faqila li, maka disampaikan kepadaku, undur ilal ufuqil akhar, lihat ke arah ufuk yang lain. Fa idza sawadun azim, dan di sana ada gerombolan hitam yang lain. Faqila li, kemudian disampaikan kepadaku, hadza ummatuka, hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Inilah umatmu. Dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab wala adzab, dan tanpa azab. Sehingga Nabi SAW menyebutkan pada waktu beliau melihat ada kejadian gerombolan hitam, dan itu menunjukkan jumlah yang banyak, dan salah satu di antaranya adalah umat beliau. Berarti umatnya Musa banyak, karena Bani Israel itu jumlahnya banyak sekali. Kemudian umatnya beberapa nabi yang lain ada yang banyak, dan umatnya Nabi Muhammad SAW juga sangat banyak. Lalu disampaikan kepada beliau, hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan. Ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. 70.000 itu berapa persen, Pak, dari total umatnya Nabi Muhammad SAW? 70.000. Berapa persen dari total umat beliau? Wallahu a'lam. Karena tidak ada satupun orang yang tahu berapa jumlah umat Muhammad SAW yang masuk Islam. Dan yang dimaksud umat di sini adalah ummatu al-istijabah. Karena umat ada dua. Yang pertama apa? Umat dakwah. Ada ummatud dakwah. Dan ada umat yang kedua adalah ummatul istijabah. Ummatul istijabah. Apa itu ummatud dakwah? Ummatud dakwah adalah umat yang menjadi ladang dakwah. Sedangkan ummatul istijabah adalah umat
yang sudah menerima dakwah. Ini menerima dakwah. Umat yang menjadi ladang dakwah ini mencakup muslim dan non-muslim. Umat yang sudah menerima dakwah adalah umat yang sudah masuk Islam. Dan yang dimaksud dalam hadis ini adalah umat dakwah atau umat istijabah yang sudah menerima dakwah. Oleh karena itu, jika di situ disebutkan jumlahnya banyak, berarti orang muslim yang menerima dakwah Nabi SAW jumlahnya banyak. Alhamdulillah. Selanjutnya jamaah. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi SAW bangkit, lalu beliau masuk ke rumahnya. Nabi SAW bangkit, kemudian beliau masuk ke rumahnya. Bisa jadi waktu itu beliau menyampaikan materi ini di luar rumah, di masjid. Kemudian begitu sampai di kalimat ini, Nabi SAW berdiri, lalu masuk ke dalam rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaika. Maka para sahabat pun mendiskusikan siapakah mereka itu yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Faqala ba'duhum, kemudian masing-masing menyampaikan pernyataan. Fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, mungkin mereka itu adalah para sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dekat maksudnya adalah mereka yang masuk Islam di awal-awal, mereka yang masuk Islam ketika di Mekah. Wa qala ba'duhum, dan ada yang mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Mungkin mereka adalah orang yang dilahirkan dalam Islam, artinya sejak kecil dia muslim. Falam yusyriku billahi syai'an, sehingga tidak pernah tersentuh dengan perbuatan syirik sama sekali. Ada sahabat yang mereka lahir dari orang tua muslim dan sejak lahir belum pernah tersentuh dengan kegiatan kesyirikan. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Ibnu Abbas itu lahir 3 tahun ya, setelah beliau usia 3 tahun pasca Nabi SAW, atau ketika Nabi SAW diutus oleh Allah, Ibnu Abbas umurnya 3 tahun. Berarti masih mungkin untuk gesekan dengan itu. Dan Ibnu Abbas itu masuk Islamnya belakangan bersama bapaknya Abbas, mendekati Fathu Mekah. Sebutkan sahabat yang beliau lahir di zaman tanpa tersentuh kesyirikan. Siapa? Sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ya jauh, bahkan beliau lahir di zaman jahiliyah. Hasan dan Husain. Sinten? Cucu Nabi SAW. Abdullah bin Zubair itu lahir ketika hijrah ke Madinah. Sehingga kalau kita melihat ada sahabat yang dia terlahir dalam Islam, maksudnya adalah pada waktu dia lahir, kedua orang tuanya sudah muslim, sehingga sama sekali tidak pernah tersentuh dengan kesyirikan. Kita lahir dengan orang tua yang muslim, tapi karena ada budaya yang rawan dengan kesyirikan, mungkin waktu bayi ya, jenengan diwedai ya, sawan ya, terus dibawa ke dukun, terus disuwuk sama dukun, kayak gitu nggak Pak? Dulu seperti itu. Nah, betul ya. Sehingga posisi kita orang tuanya mungkin muslim, tapi yang jadi masalah lingkungan kita terkadang diiringi dengan praktek kesyirikan. Akhirnya ari-ari kita
dikasih banyak ubur rampe, dikasih apa? Jarum, dikasih pensil, ya, duit 5.000, kasih duit enggak? Enggak, dikasih duit, pinten biasanya. Sesuai dengan kemampuan ya. Sehingga ono sing dikasih bawang, brambang, kasih uya ya. Semuanya dikubur, lalu hari-hari itu dikasih lampu. Apa sih tujuan hari-hari dikasih lampu? Men urepe padang ya. Ya memang mungkin mereka punya tujuan filosofis. Oh ini bisa jadi agar tidak diganggu oleh binatang. Dikasihlah lampu biar binatang itu takut. Sehingga tikus atau anjing tidak keduk-keduk ari-ari yang sudah ditanam. Baik, kembali ke sini. Orang yang terlahir dalam lingkungan Islam, dia punya kelebihan. Apa itu? Lam yusyriku billahi syai'a. Tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'a, dan mereka juga menyebutkan beberapa pendapat-pendapat yang lain. Baik, maka di sini Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat itu berdiskusi tentang masalah apa? Agama. Mereka berdiskusi tentang masalah agama untuk sesuatu yang mereka tidak tahu hakikatnya. Dan seperti ini hukumnya boleh selama ada bimbingan. Sehingga misalnya saya kasih tugas kepada Bapak Ibu sekalian ya. Tolong jelaskan tafsir dari firman Allah Ta'ala surat Al-Asr dari ayat 1 sampai ayat 7. Bingung ya. Al-Asr kok ayat 1 sampai ayat 7. Goleki. Pak enggak nemu Pak surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Kami tidak menemukan sampai ayat 7. Ya sudah, baik. Surat Al-Asr dari ayat 1 sampai ayat 3. Duh, tapi kita kan bukan ahli tafsir. Masa kita disuruh menafsirkan? Ini posisi tugas dan dalam ranah belajar. Ketika ranahnya belajar, mungkin kita diskusi, kita dialog. Pada waktu itu saat kita menafsirkan, kepleset, keliru, salah, dan seterusnya. Sepanjang ada guru yang bimbing, boleh. Karena ini dalam ranah belajar. Sehingga ketika Nabi SAW menyampaikan, di tengah umat Muhammad SAW, ada 70.000 orang yang mereka masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Sahabat diskusi, siapa 70.000 orang itu? Ada yang menyampaikan A, ada yang menyampaikan B, yang menyampaikan C, dan semuanya salah. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka. Faqala, kemudian beliau menyampaikan, "Malladzi takhuduna fi?" Apa yang kalian perdebatkan di sini? Fa akhbaruhu, lalu mereka pun menyampaikan hasil diskusinya. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapakah 70.000 orang yang tidak diazab dan tidak dihisab sehingga mereka masuk surga dalam keadaan langsung tanpa mengalami proses hisab. Faqala, kata Nabi SAW, humul ladina la yarqun. Mereka adalah orang yang tidak meruqyah. Tapi di sini dikasih footnote. Qala Ibnu Utsaimin, kata Ibnu Utsaimin, wal muallif rahimahullah, An-Nawawi rahimahullah mengatakan, innahu muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Wa kana yanbaghi ayyubayyan, namun layak untuk dijelaskan, anna hadzal lafdha, bahwasanya redaksi di atas itu disebutkan dalam redaksi Muslim tapi tidak ada dalam riwayat Bukhari. Sehingga kalau itu disebut muttafaqun alaih, ini keliru.
Sebab ini tidak ada dalam riwayat Bukhari. Wa dzalika anna qawlahu, karena redaksi la yarqun adalah kalimat yang tidak benar. Dan ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena makna la yarqun artinya tidak membacakan ruqyah untuk orang sakit. Wa hadza batil, dan ini enggak benar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarqil marda, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga kadang meruqyah orang yang sakit. Jadi maksudnya begini. Dalam redaksi ini ketika disebutkan oleh penulis tentang orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, yang jumlahnya ada berapa tadi? 70.000. Nabi SAW menyebutkan cirinya. Cirinya itu ada 4. Cirinya ada 4. Yang pertama, humul ladzina la yarqun. Dalam redaksi hadis ini, mereka yang tidak meruqyah. Wala yatatayyarun, dan mereka yang tidak minta tiarah. Wala yaktawun, dan mereka yang tidak melakukan kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Sudah? Nah, yang jadi catatan adalah dimasukkan kalimat la yarqun, mereka tidak meruqyah. Ternyata kalimat ini tidak ada dalam Sahih Bukhari. Lafaz dalam Sahih Bukhari itu kalimatnya la yastarqun. Bedanya apa, Pak? Yarqun dengan yastarqun. Ada yarqun, ada yastarqun. Kalau yarqun artinya meruqyah. Kalau yastarqun artinya minta di ruqyah. Sama atau beda? Beda. Kalau meruqyah, Nabi SAW pernah melakukannya. Nabi SAW pernah melakukannya. Dan tidak mungkin Nabi SAW melakukan perbuatan yang menyebabkan beliau tidak mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kan ini berbicara tentang ciri orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Untuk ciri orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, itu kan berarti di sini adalah ciri orang istimewa. Nah, kalau kemudian cirinya tidak meruqyah, berarti Nabi SAW tidak punya ciri itu. Dipahami ya? Kalau kemudian salah satu cirinya adalah mereka tidak meruqyah, berarti Rasulullah SAW gagal memiliki ciri ini. Maka yang benar bukan tidak meruqyah, tapi tidak minta diruqyah. Dan Nabi SAW tidak pernah minta diruqyah. Demikian pula para sahabat yang saleh, mereka tidak minta diruqyah, sehingga kalau mereka sakit, mereka meruqyah diri sendiri. Bukan cari orang, tolong ruqyah saya, cari orang kemudian minta diruqyah, bukan. Tapi meruqyah diri sendiri. Baik. Nah, di sini redaksinya la yarqun la yastarqun. Kalau dalam hadis ini, humul ladzina la yarqun wa la yastarqun. Yastarqun artinya minta diruqyah. Jadi disebutkan dua-duanya. Tapi dalam kalimat Bukhari di situ teksnya adalah wala yaktawun. Wala yaktawun.
Wala yaktawun artinya tidak kai. Tidak melakukan kai. Apa itu Pak kai? Kai adalah salah satu metode pengobatan. Kai. Ini metode pengobatan dengan menggunakan besi panas. Gimana saya mau nulis apa ini? Metode pengobatan dengan besi panas. Ada orang yang dia sakit, misalnya sakit stroke atau dia sakit di mana sarafnya sudah tidak berfungsi. Orang dulu mengobatinya dengan menggunakan kai. Besi kecil yang sudah dipanaskan ditaruh di punggungnya, ditusukkan di punggungnya, celekit itu. Sehingga dengan sistem kejut seperti itu membuat orang ini jadi aktif kembali sarafnya. Ya bahasa kita seperti sengat lebah. Kemudian apa lagi? Terapi sengat lebah, terus apa lagi yang mirip seperti ini? Tusuk jarum, pakai lintah, seruduk kambing dan seterusnya. Nah. Teradung ayam. Sehingga orang diterapi dengan menggunakan binatang. Ada yang binatang disuruh ngisap darahnya, ada binatang yang dia disuruh A, disuruh B, dan seterusnya. Ini adalah pengobatan yang digunakan oleh masyarakat untuk merespon saraf yang ada pada badannya. Nah, orang dulu pakai kai, jadi besi itu ditutul-tutulkan ke badan, ya orang jadi terkejut, tapi kulitnya jadi rusak. Kenapa? Kena selomotan besi panas. Kena tutulan besi panas. Nah, dan pengobatan ini makruh. Pengobatan ini makruh. Karena itu pengobatan ini diyakini oleh banyak orang pengobatan yang paling mujarab, sehingga begitu dilakukan biasanya langsung efektif dan bisa membersihkan segala atau bisa menghilangkan penyakit-penyakit seperti yang dimaksudkan. Baik. Wala yatatayyarun, dan dia tidak melakukan tiarah. Apa yang dimaksud dengan tiarah? Berkeyakinan sial karena sesuatu. Ada orang yang tidak mau hajatan di bulan Suro karena meyakini sial ketika hajatan di bulan Suro. Apalagi keyakinan sial yang lain. Ada yang meyakini sial ketika lihat cicak jatuh. Kejatuhan cicak. Ada yang meyakini sial kalau buka toko pertama kali kok yang lewat orang cacat badannya. Wah, ini mesti dino elek iki, ra sida buka, tutup. Dan aneka keyakinan sial yang lainnya. Semua keyakinan sial itu disebut tiarah. Dan masyarakat kita sangat kental dengan yang seperti ini. Berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain, masing-masing punya standar, tapi ada bagian yang disepakati. Contoh, angka 13. Ada yang rumahnya nomor 13? Ada? Rumah nomor 13, nomornya dipindah ning masjid, Pak. Wes, biar yang nomor 13 masjid, jangan rumah. Karena mereka punya keyakinan angka 13 angka sial. Demikian pula angka 4 diyakini sebagai angka sial, sehingga di lift ya, ground, kemudian M ruang makan, terus 3, 5. 1, 2, 3, 5. Lah hakikatnya lantai 5 itu apa? Lantai 4. Angka 4 mau dihindari gimana?
Berarti lantai 4 kosong, nggak diisi. Nah, terus lantai 5. Tapi nyatanya nggak kayak gitu kok. Cuman liftnya aja nomornya 1, 2, 3, 5. Yang dihindari itu angka berapa saja, Pak? 4, terus angka berapa? 13, 14. Pokoknya yang berakhiran 4 dihindari. Dan anehnya, nampaknya ini hanya ada di Indonesia. Dan yang kena pengaruh keyakinan Indonesia. Di Saudi liftnya nggak ada ya, angka 4 hilang itu. Nggak ada. Tetap ada angka 4. Wallahu alam kalau di daerah-daerah yang lain. Baik, intinya mereka menghindari sesuatu dengan keyakinan sial. Mereka tidak mau untuk menggunakan itu karena mereka anggap itu sebagai hal yang sial. Contoh yang lain. Ada orang mau nikah, terus dihitung. Madhep omahmu ning ndi? Wah, siji madhep ngulon, siji madhep ngetan. Kok omahe ingkur-ingkuran? Akhirnya apa? Rasido nikah. Masih ada kayak gitu. Masih ada kayak gitu? Sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Alhamdulillah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Dan inilah kuncinya. Orang kalau tawakal, maka hilang semua kondisi-kondisi tadi. Seperti keyakinan sial, minta diruqyah, kemudian meyakini bahwasanya kai itu obat paling mujarab. Karena sandaran dia itu kepada Allah, dia ngambil sebab yang mubah, tapi tawakalnya tetap kepada Allah. Sehingga orang yang mendapatkan surga tanpa adab dan tanpa hisab, kuncinya adalah tawakal. Faqama Ukasyah bin Mihsan. Maka Ukasyah bin Mihsan angkat tangan. Faqala, dan beliau mengatakan, Udu'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar Allah menjadikanku bagian dari mereka yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, Anta minhum, kau bagian dari mereka. Kau termasuk orang yang tanpa azab, tanpa hisab ketika masuk surga. Tsumma qama rajulun akhar, akhirnya jamaah yang lain ikut-ikutan. Termasuk saya ya Rasulullah. Jadikan aku, doakanlah kepada Allah agar Allah menjadikan aku bagian dari mereka. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, Sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah keduluan Ukasyah. Beliau tidak mengatakan kamu tidak termasuk. Kalau jawabnya kayak gitu ya lorati nanti. Wah, berarti saya tidak termasuk orang yang masuk surga. Dan beliau juga tidak memberikan kelonggaran. Kau termasuk, kau termasuk. Nanti jangan-jangan ada orang munafik yang dia tidak berhak untuk mendapatkan surga tanpa azab dan tanpa hisab, juga minta yang sama. Dan pernyataan Nabi SAW mujibah, pasti diijabahi. Sehingga Rasulullah SAW tidak mau melakukan seperti itu karena dikhawatirkan orang munafik nanti juga minta yang sama, padahal mereka tidak berhak untuk mendapatkan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini ada satu riwayat dijelaskan waqad warada anna ma'a kulli wahidin minas sab'ina al-alf sab'ina alfan aidan. Dan diriwayatkan bahwa setiap anggota 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, masing-masing membawa pengikut 70.000. Sehingga 70.000 gini ya, masing-masing bawa pengikut 70.000. Totalnya berapa?
70.000 kali 70.000. Berapa ini? 49 nole siji loro ngene. Begini? Berarti 4,9 M. Iya. 4.900.000.000. Kurang ini kurang ya. Kurang berapa? Plus 70.000 pimpinannya. Ini kan baru pengikutnya. 70.000 kali 70.000 sehingga 4,9 M ditambah 70.000 dikurangi 1 ukasha. Itu kalau kesempatan selain ukasha. Karena ukasha tadi sudah masuk di sini. Jadinya berapa ini? 4.970.000. Ini kalau ukasha dimasukkan. Kalau ukasha nggak masuk berarti dikurangi 1. Ini total orang yang bisa mendapatkan surga tanpa azab dan tanpa hisab. Semoga kita termasuk di antaranya, Pak. Amin, Pak. Insyaallah. Tapi ini berat, Pak ya. Syaratnya tadi tidak minta diruqyah. Jadi kalau loro sawanen atau anak teriak-teriak nangis wae, kok nangis wae itu anak ini kenapa? Njaluk es krim ra bokei. Itu kalau kemudian dia dicari sebabnya, kadang kan anak kecil itu kita disuruh nebak ya. Dia nangis itu minta apa? Dia nggak ngomong. Akhirnya orang tuanya harus nebak, minta ini enggak, tetap enggak nangis terus. Sampai minta yang kita bisa tahu, oh dia minta ini. Begitu dikasih diam. Sehingga dari angka ini syaratnya tadi tidak minta diruqyah. Terus apa lagi? Tidak menggunakan kai, lalu apa lagi? Tidak tatayyur dan orangnya bertawakal kepada Allah. Kata kuncinya di bagian akhir. Gimana? Oh iya. Ini ya, tambahnya 70 juta ini. Begini. Berarti di sini ya. Berarti di sini. Ya, kalau dikurangi 1 ya. 4 ya sudah susah nyebutnya ya. Wes ngene wes, pokoknya oke. Tapi jumlah umat Muhammad berapa, Pak? Ya wallahu alam. Yang jelas sudah 14 abad. Dan abad pertengahan yang kita tidak tahu ya, sekitar tahun 200-an Hijriah sampai tahun 1000-an Hijriah. Itu kan kaum muslimin dalam keadaan tersebar di mana-mana, mereka berkuasa. Karena ada banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam waktu itu. Sampai Turki Utsmani. Sehingga jumlahnya banyak sekali. Belum lagi dalam kejadian-kejadian perang yang mereka meninggal ketika perang. Sekarang saja katanya ya, jumlah penduduk bumi ini berapa? Sampai 10 M? Katanya enggak sampai. Berapa? 8 M. Itu yang muslim 8 M. 8 M. Yang muslim 20%. Katanya ya. Sisanya ya orang ateis, Nasrani, penganut agama yang lain. Yang muslim dari 8 M itu 20%. Kalau 8 M muslimnya 20%, jadinya berapa? 2 M. Iya. 1,6. 1,6 itu yang hidup di zaman sekarang. Dikurangi masyarakat Palestina yang meninggal sekian puluh ribu.
Jadinya kesempatan ini mungkin ada, tapi jika dibandingkan dengan jumlah total umat Nabi Muhammad SAW, kesempatan itu jadi sangat kecil. Maka butuh perjuangan besar untuk bisa menjadi hamba Allah masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dukung dengan doa Bapak Ibu, dukung dengan doa. Karena kita nggak tahu, maka perbanyaklah minta kepada Allah. Kita kalau doa biasanya minta apa Pak? Ya Allah lunasi utangku, ya Allah lunasi utangku. Saya dipikir mau utang tok. Kalau berdoa sesekali Anda minta kepada Allah, minta surga dan rutinkan yang bentuknya seperti ini. Minta surga, minta diberi kelapangan ketika di akhirat dan turunannya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan keistimewaan para hamba yang mereka masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, karena mereka adalah orang-orang yang punya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, walhamdulillah. Ada enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Singkat pertanyaan saya, ada yang menafsirkan tentang angka 7 itu apa banyak? Karena sering menyebut dilipatkan 700 kali, 27 kali, jadi angka 7 itu ada yang menafsirkan itu adalah banyak. Mohon penjelasannya. Baik. Ada yang menafsirkan bahwasanya angka 7 itu banyak. Sehingga yang dimaksud 70.000 itu ya bukan angka 70.000 persis. Namun maksudnya adalah jumlah yang banyak. Wallahu a'lam, memang terkadang ada angka yang dia sifatnya memang tujuannya angka. Sehingga angka 7 itu ya memang 7. Contoh, tawaf 7 putaran. Kan tidak mungkin ya. Kenapa Nabi SAW tawaf 7 putaran? Karena yang penting banyak. Nah, akhirnya kita muter terus ke rampung-rampung. Udah berapa kali? Sudah berapa belas kali ini. Tidak bisa, harus 7. Sehingga lebih dari itu terhitung sebagai nambah-nambahi ibadah yang nggak boleh. Contoh yang lain, sa'i 7 kali putaran. Ya. Sofa Marwa 7 kali. Itu juga nggak boleh ditambahi. Langit ada 7 lapis. Dan nggak lebih, nggak kurang. Bukan, itu karena hanya menunjukkan jumlah langit yang banyak. Banyaknya berapa? Nggak tahu, pokoknya yang jelas banyak. Ya enggak, 7 itu ya 7. Pintu neraka ada 7. Pintu neraka ada 7. Dalilnya apa? Laha sab'atu abwab. Pintu neraka ada 7. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Ada di surat Al-Hijr ayat 44. Dan angka ini ya memang jumlahnya 7. Maka dari sini kenapa sering menggunakan 7? Wallahu alam, 7 itu lambang banyak. Sehingga dengan ketika disebutkan 7 itu sudah merupakan batas banyak. Tapi bukan berarti dimaknai banyak. Sehingga tetap kepada makna 7. Namun dia menjadi lambang banyak. Kalau sudah 7 ke atas berarti sudah banyak. Anaknya berapa? 5. Sudah banyak atau sedikit? Sedikit. Anaknya berapa? 7. Nah itu baru banyak. Apalagi anaknya cuma 2, 3, 4 itu masih terhitung sedikit. Yang anaknya paling banyak siapa di sini? Itu Pak Seto itu. 6. Pak Sidik pinten? 6. Pak Sidik 6. 8. Yang meninggal 2. Berarti banyak ya, 8. Insyaallah. Baik. Ada yang lain?
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ruqyah tadi, orang yang melakukan itu tidak masuk dalam orang yang masuk surga tanpa dihisab dan asap ya. Kalau begitu praktek ruqyah itu hukumnya bagaimana kan? Kenyataannya sampai sekarang itu banyak yang melakukan. Banyak ustadz yang membuka pengobatan ruqyah. Ya. Itu haram atau dihalalkan gitu ya? Ya, baik. Jelasan. Yang lebih tepat minta diruqyah, bukan meruqyah ya. Tadi sudah kita luruskan, jadi riwayat Muslim itu tidak benar, yang benar riwayat Bukhari. Nah, dalam redaksi riwayat Bukhari itu kalimatnya la yastarkun ini. Kalimatnya ini redaksinya, yastarkun. Sehingga yang lebih tepat itu bukan minta ruqyah, bukan meruqyah tapi minta diruqyah. Nah, orang kalau minta diruqyah dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan surga tanpa azab, tanpa hisab. Bukan berarti nggak masuk surga ya. Bukan berarti tidak masuk surga. Mungkin dia masuk surga tapi mengalami hisab dulu. Karena cara orang masuk surga berwarna-warni. Ada yang masuk surga setelah dicemplungkan dulu di neraka. Lalu setelah itu dia dibebaskan harus masuk surga. Ada yang masuk surga setelah dia dibentak-bentak ya. Habis dibentak-bentak waktu hisab lalu dia masuk surga. Ada yang ketika dia masuk surga ditunjukkan dosa-dosanya, ini dosamu. Kamu akui enggak? Saya akui ya Allah. Kemudian Allah ampuni lalu dimasukkan ke dalam surga. Jadi dia mengalami hisab. Nah, yang kita harapkan adalah bisa masuk surga tanpa hisab. Coba diterima tanpa tes, seneng nggak Pak? Udah langsung diterima tanpa tes, Masya Allah. Itu kalau nggak bayar besar, nggak pakai sogok, nggak bisa. Sehingga ini kok ada jalur khusus, mungkin dia punya orang dalam, atau dia nyogok ke petugas, baru bisa diterima tanpa tes. Karena normalnya dia harus melalui. Makanya sebagian orang sufi seperti yang kemarin kita ceritakan, itu kan punya keyakinan. Saya menunggu umatku, pengikutku di pintu surga. Insya Allah. Jadi kalau dia nunggu di pintu surga, dengan begitu yakin penganutnya, nanti begitu mendekat ke pintu surga langsung masuk tanpa tes. Karena ada orang dalam. Masya Allah. Kok bisa di surga ada orang dalam gitu. Sehingga dengan keyakinan ini akhirnya dia menggampangkan. Sebab dia merasa dia nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh imamnya. Wallahu a'lam. Baik, maka praktek ruqyah hukumnya apa? Boleh ya. Namun kita tetap memberikan pendidikan kepada masyarakat, sebaiknya meruqyah diri sendiri. Karena siapapun yang bisa baca Quran, maka dia bisa meruqyah. Maca surat kursi saged apa? Al-Fatihah saged. Nah, itu yang dipakai untuk ruqyah. Baik, yang di belakang tadi ada. Yang di belakang, ibu-ibu. Oras itu. Jadi enggak? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau tadi mungkin penangkapan saya salah. Tadi ada disebutkan salah satu yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab itu wala yastaun, tidak melakukan kai. Golongan yang seperti ini kan sekarang banyak pengobatan dengan bekam, itu termasuk di situ atau tidak? Terus yang kedua dengan juga, apa? Bekam. Terus yang kedua juga ada pengobatan yang menggunakan strom. Itu seperti apa hukumnya dan apakah itu termasuk dengan yang kai tadi? Itu yang melakukan atau
yang membuka praktek itu atau yang meminta untuk melalui pengobatan kai. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kai itu termasuk juga bekam? Yang dimaksud kai adalah pengobatan dengan menggunakan media yang dipanaskan, besi panas atau benda-benda panas yang lain, itu kai. Kalau bekam, justru ada hadis yang menyuruh bekam. Hadis dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Khairu yaumin tahtajimuna fihi, waktu terbaik untuk bekam adalah tanggal 17, 19, 21. Jadi sepertiga bulan yang akhir. Kata Nabi SAW, wa ma marartu bimala'in minal mala'ika lailata usriya bi, pada waktu saya Isra Mi'raj, setiap kali saya ketemu malaikat, illa qalu, kecuali malaikat itu mengatakan, alaika bil hijamah ya Muhammad, lakukanlah bekam wahai Muhammad. Setiap kali ketemu malaikat, malaikat menyarankan, alaika bil hijamah ya Muhammad, lakukanlah bekam wahai Muhammad. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, ma marartu lailata usriya bi bimalain, pada waktu saya Isra Mi'raj, setiap kali ketemu malaikat, illa qalu, maka malaikat ini berpesan, ya Muhammad, mur ummataka bil hijama, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk bekam. Dan kalau hadis ini sahih, karena ini disebutkan dalam Jami'us Shaghir karya Suyuti, dan ini dikatakan, di sini dikatakan statusnya hasan. Jika hadis ini hadis yang bisa diterima, berarti bekam termasuk di antara metode pengobatan yang dianjurkan. Nah, kemudian apakah termasuk dengan metode strom? Di strom pakai listrik. Strom itu panas nggak? Tidak. Sudah pernah ke strom belum? Hah? Pernah? Rasanya apa? Orang yang kesetrum itu badannya bisa rusak ya. Organ yang kena strom itu bisa rusak. Kalau lama, melonyot Pak. Saya pernah itu di jari saya ini. Waktu itu saya masih TK atau bahkan belum TK. Ya. Itu sampai melonyot jarinya. Jadi dia luka seperti luka bakar gitu. Wallahu a'lam, dohirnya strom itu panas. Ya meskipun kekuatan panasnya tidak sepanas besi yang dipanaskan dengan api. Ya, tergantung voltasenya kan. Ya, kalau voltasenya rendah ya beda dengan yang tinggi. Sehingga ketika ada peralatan listrik yang rusak, itu dia akan terbakar. Kabel, misalnya kabel terbakar, melonyot, itu sampai bungkusnya terbakar. Disebabkan karena terjadi lompatan listrik, ya, lompatan arus yang menyebabkan panas. Intinya, wallahu alam, selama di situ mengandung panas lalu itu dipakai untuk pengobatan, mungkin masuk kategori kai. Dan yang kena itu pelaku dan pasiennya, dua-duanya. Model pengobatan kejut. Dikejutkan supaya saraf itu langsung terangsang gitu. Itu adalah yang ada yang menafsiri begitu. Sehingga semua obatan yang sifatnya dengan kejut itu ya masuk kai gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau yang saya pahami menggunakan besi panas, tapi dulu fungsinya itu untuk kejut. Sehingga kalau orang-orang yang kejut tapi pakai cara yang lain, ya, misalnya dicubiti, jiwit ini, ada.
Ada pengobatan dengan cubit. Masya Allah ya. Kapan itu Pak? Nek rewel ya. Jambu ada. Nah. Sehingga ada orang yang dia mungkin mati rasa sebelah kanan atau kiri daripada yang dicubitin sampai dia aktif kembali. Insya Allah, wallahu alam ini masuk pijit ya. Dan pijit kayak gini tidak termasuk kai. Termasuk juga bapak-bapak ya. Nek jenengan rewel cubiti bojone ya. Itu pengobatan sistem kejut. Wallahu a'lam. Pun cekap. Baik. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan mohon maaf bagi jamaah yang mungkin wajahnya belum nongol di TV, nanti lapor saja. Biar satu-satu di absen ya. Punya kesempatan untuk nongol di TV. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.